Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Rahayati dengan NIM 220333080 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Sinar X dalam diagnostik medis, prinsip fisika dan penjelasannya. Yang mana ini merupakan salah satu tugas untuk ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Dr. Amelia Nur MPD. Nah, baiklah. Untuk yang pertama itu ada kita memasuki mengenai pokok bahasan. Nah, dalam pokok bahasan kali ini ada tiga pokok bahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, landasan teori, dan pembahasan. Langsung saja kita memasuki pokok bahasan yang pertama itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu sinar X memiliki kemampuan menembus jaringan tubuh, kemudian menghasilkan gambar yang menunjukkan struktur tulang, organ dalam, dan berbagai kondisi medis. Nah, teknologi ini membantu mendeteksi penyakit seperti patah tulang, kanker, dan gangguan paru-paru dengan akurasi yang tinggi. Namun, sinar X juga membawa risiko paparan radiasi, sehingga penting memahami prinsip kerjanya serta upaya untuk meminimalisir risiko guna menjaga keamanan pasien. Selanjutnya itu ada landasan teori, di mana dalam landasan teori ini yang pertama adalah landasan agama, yaitu dalam firman Allah pada surat eh, Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami tutupkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Selanjutnya firman Allah yang kedua yaitu pada Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkanlah bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi dari kedua ayat di atas yaitu memberikan isyarat kepada manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke poin B, itu ada sejarah sinar X. Pada tahun 1985, sinar X pertama kali ditemukan oleh Ronsen. Pada saat ditemukan, sifat-sifat sinar X tidak dapat langsung diketahui, karena sifat-sifat alamiah sinar X baru secara pasti ditemukan pada tahun 1912, bersamaan dengan ditemukannya difraksi sinar X oleh kristal. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak dapat ditembus oleh mata, serta daya tembusnya sangat tinggi apabila dibandingkan dengan energi cahaya tampak, sehingga dapat menembus beberapa lapis logam tebal, serta dapat menembus tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke poin C, itu ada proses terjadinya sinar X. Itu ada merupakan gambar-gambarnya di mana uh, terdiri dari yang pertama itu ada anoda. Anoda sendiri merupakan sebuah material sasaran yang akan ditumbuk oleh elektron dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian katoda, pada bagian katoda ini menghasilkan elektron yang terdiri dari uh, fungsi dalam bentuk kumparan serta ditempelkan di antara fokus singkap. Kemudian untuk fokus singkap berfungsi untuk memfokuskan arus elektron ke anoda. Selanjutnya ada arus listrik dapat digunakan dalam pemanasan katoda sehingga dapat menghasilkan elektron. Dengan tegangan potensial yang diberikan, elektron-elektron yang dihasilkan oleh katoda akan dipercepat menuju anoda. Selanjutnya itu sejumlah elektron dengan kecepatan tinggi akan menumbuk anoda sebagai target. Kemudian tumbukan antara elektron dengan target akan menghasilkan fotosinar X yang keluar dari tabung melalui jendela. Nah, sinar X yang dihasilkan hanya sekitar 1% dan sisanya 99% kemudian diubah menjadi panas. Selanjutnya itu ada sifat-sifat sinar X yang mana yang pertama yaitu tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian bergerak dalam lintasan lurus dan dapat mempengaruhi film fotografi sama seperti cahaya tampak. Kemudian yang kedua yaitu daya tembusnya lebih tinggi daripada cahaya tampak dan dapat menembus tubuh manusia, kayu, serta beberapa
lapis logam tebal. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dipergunakan untuk membuat gambar bayangan sebuah objek pada film fotografi atau radiografi. Kemudian yang keempat yaitu sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi sebesar E sama dengan F1V. Selanjutnya yaitu yang kelima, orde panjang gelombang sinar X ini sekitar 0,5 Armstrong hingga 2,5 Armstrong. Sedangkan orde panjang gelombang untuk cahaya tampak sebesar 6.000 Armstrong sehingga letak sinar X dalam diagram spektrum gelombang elektromagnetik adalah antara sinar ultraviolet dan sinar gamma, di mana satuan panjang gelombang sinar X sering dinyatakan dalam dua jenis satuan, yaitu Armstrong. Selanjutnya, kita memasuki ke pembahasan berikutnya, yaitu pokok pembahasan. Di mana yang pertama itu ada prinsip dasar fisika pada sinar X. Sinar X atau X-ray merupakan satu jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari radiasi yang memiliki energi untuk menembus objek termasuk organ tubuh. Energi yang dimiliki radiasi elektromagnetik sesuai dengan ketetapan Planck yaitu E sama dengan HU, di mana satuan internasional dari energi adalah Joule yang dilambangkan dengan huruf J. Namun, karena radiasi elektromagnetik memiliki energi yang kecil, sehingga satuan yang digunakan adalah elektrovolt atau EV. Nah, sinar X sendiri memiliki energi kurang lebih dari 100 elektron volt hingga 100 kilo elektron volt dengan rentang panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Dan kini telah banyak digunakan terutama dalam bidang kedokteran untuk tujuan radiografi diagnostik. Proses terbentuknya sinar X yang digunakan dalam radiografi dapat dihasilkan jika komponen dasar untuk memproduksi sinar X terpenuhi, yaitu tabung sinar X yang dilengkapi dengan elektroda berupa katoda dan anoda yang diletakkan dengan jarak sekitar 1-2 cm pada tabung yang terbuat dari kaca atau logam. Kemudian sinar X dapat dihasilkan jika filamen yang berfungsi sebagai katoda dalam tabung dipanaskan, kemudian awan elektron pada filamen dipercepat dengan beda potensial yang tinggi yang berasal dari generator yang akan bergerak dengan kecepatan tinggi menuju anoda. Elektron yang bergerak sangat cepat itu akhirnya akan target logam bernomor atom tinggi dan suhu leleh tinggi, umumnya yaitu untuk tungsten sehingga memancarkan sinar X. Nah, jadi berdasarkan energi yang diserap, proses absorpsi radiasi sinar X itu yang pertama ada efek fotolistrik, dan yang kedua itu ada efek Compton. Selanjutnya kita masuk poin B, itu proses interaksi sinar X dengan jaringan tubuh, di mana penyerapan sinar X oleh jaringan, dua mekanisme untuk interaksi sinar X dengan jaringan adalah yang pertama yaitu uh, efek fotoelektrik, di mana terjadi ketika foton sinar X menabrak elektron di dalam jaringan dan memberikan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron tersebut dari orbitnya. Proses ini menyebabkan penyerapan penuh sinar X oleh jaringan. Efek fotolistrik paling dominan pada jaringan yang lebih padat seperti tulang. Dua mekanisme utama interaksi sinar X dengan jaringan adalah yaitu hamburan Compton pada jaringan yang kurang padat seperti jaringan lunak, misalnya otot atau organ. Sinar X lebih cenderung mengalami hamburan Compton. Yang kedua itu ada pencitraan berdasarkan kontras, di mana jaringan-jaringan berikut memiliki perilaku berbeda terhadap sinar X. Yang pertama itu ada tulang, karena densitas kalsium yang tinggi, tulang menyerap sebagian besar sinar X, sehingga melihat putih atau terang pada gambar. Kemudian ada jaringan lunak. Jaringan lunak ini terdiri dari otot, organ, dan jaringan lunak lainnya, yang mana memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga sinar X lebih mudah menembusnya. Nah, hal ini yang membuat jaringan lunak tampak abu pada gambar.
Selanjutnya yang ketiga itu ada udara, di mana udara dalam paru-paru misalnya sangat sedikit menyerap sinar X sehingga area paru-paru terlihat gelap pada gambar. Yang ketiga itu ada peredaman sinar X, di mana proses peredaman ini eh, atau dikenal juga dengan attenuation adalah mekanisme di mana sinar X kehilangan intensitasnya saat melewati tubuh akibat interaksi dengan atom-atom dalam jaringan, di mana tingkat peredaman ini bergantung pada yang pertama yaitu kepadatan jaringan, yang kedua itu ada nomor atom jaringan. Yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi kualitas gambar, di mana beberapa faktor mempengaruhi kualitas gambar sinar X yang dihasilkan dari interaksi dengan jaringan tubuh. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh dosis radiasi, kemudian ada kontras alami jaringan, dan yang ketiga yaitu ada hamburan radiasi. Selanjutnya kita masuk poin C, yaitu identifikasi teknologi terkini yang menggunakan sinar X dalam dunia medis, di mana berikut adalah beberapa teknologi dan teknik terbaru yang mengoptimalkan penggunaan sinar X dalam dunia medis. Yang pertama yaitu ada komputer termografi atau CT scan. CT scan sendiri merupakan salah satu terobosan teknologi sinar X yang paling signifikan. Kemudian ada digital radiografi atau DR, di mana DR sendiri merupakan teknologi pencitraan sinar X yang menggunakan detektor digital untuk menangkap gambar, menggantikan penggunaan film konvensional. Kemudian ada dual energy X-ray atau DEXA, merupakan teknologi pencitraan yang menggunakan dua tingkat energi sinar X untuk mengukur kepadatan mineral tulang. Kemudian ada fluoroskopi, di mana fluoroskopi adalah teknik pencitraan sinar X yang menggunakan visualisasi real-time dan bagian dalam tubuh. Kemudian ada combined computed tomography atau CBCT. CBCT sendiri merupakan varian CT scan yang menggunakan sinar X berbentuk kerucut untuk menghasilkan gambar tiga dimensi. Kemudian ada pencitraan sinar X spektrum ganda atau dual energy X-ray. Dual energy X-ray ini merupakan salah satu spektrum ganda yang menggunakan dua energi sinar X yang berbeda untuk memisahkan bahan dengan komposisi berbeda dalam tubuh. Kemudian ada portable X-ray device, di mana merupakan sebuah teknologi sinar X terbaru yang juga memungkinkan pengembangan perangkat sinar X portable yang dapat digunakan di lokasi terpencil atau di samping tempat tidur pasien. Kemudian pokok bahasa selanjutnya itu ada dampak kesehatan akibat paparan sinar X dan langkah-langkah pengendalian, di mana sinar X sendiri mempunyai beberapa resiko radiasi yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tubuh, kematian pada sel, yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan genetik, gangguan terhadap pertumbuhan, dan kemungkinan dapat menimbulkan kanker. Di mana untuk upaya pengendalian risikonya yaitu beberapa dampak-dampak yang diakibatkan radiasi sinar X dapat diatasi dengan cara penambahan penggunaan komponen yaitu seperti CR dan DR. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan sinar X, di mana untuk keunggulan sinar X sendiri yaitu kecepatan dan kemudahan, kemudian detail struktur dan padat yaitu biaya yang lebih hemat. Selanjutnya ada kelemahan, di mana paparan radiasinya yang berbahaya, yang mana paparan radiasi yang berbahaya ini dapat menyebabkan kanker, kelainan genetik, dan kerusakan pada sel jaringan tubuh oleh pasien ataupun petugas medis yang terkena dari paparan sinar X tersebut. Kemudian tidak efektif dan jaringan yang lunak. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada kontras, dan yang terakhir itu resolusi gambar yang terbatas. Baiklah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.